Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang operator dan relasinya dengan variabel dan tipe data. Kita akan mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan apa itu operator dan peran dari operator. Tujuan yang kedua adalah Anda diharapkan mampu untuk menggunakan berbagai operator seperti operator penugasan atau assignment, operator aritmatika, logika, relasional, dan concatenation operator. Tujuan yang ketiga adalah Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan dan mengaplikasikan konsep operator precedence. Berikut ini adalah sub-sub topik yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Yang pertama adalah definisi dan peran dari operator. Berikutnya kita akan mendiskusikan satu persatu dari beberapa jenis operator, mulai dari assignment atau penugasan sampai concatenation operator. Subtopik yang terakhir adalah mengenai operator precedence. Lumayan banyak ya, semoga tidak overdosis. Mari kita mulai. Operator digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai. Ya, bisa juga dua buah nilai ya, tergantung dari operatornya. Nilai di sini termasuk juga nilai yang tersimpan dalam variabel. Jadi, kalau variabel bisa menyimpan nilai, maka nilai dalam sebuah variabel tersebut bisa kita operasikan dengan menggunakan operator. Berikutnya, kita perlu perhatikan bahwa tidak semua operator itu kompatibel terhadap semua nilai. Jadi ada nilai-nilai yang hanya bisa menggunakan operator tertentu dan tidak bisa menggunakan operator yang lain. Atau ada juga operator yang spesifik. Misalnya operator ini hanya boleh diaplikasikan ke nilai-nilai yang tipenya tekstual, tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Ya. Ada yang seperti itu. Jadi harus hati-hati ketika memilih operator. Ada beberapa jenis operator ya. Di sini kita akan bicarakan yang umum. Yang pertama ada assignment atau penugasan, ada arithmetic, ada logical operator, ada relational, ada concatenation, dan pada bahasa-bahasa tertentu mereka punya operator sendiri. Jadi ada operator tambahan ya yang tidak umum. Misalnya ada bitwise operator, itu digunakan untuk melakukan operasi bit. Ya, jadi nilai itu kan bit ya, Anda masih ingat kemarin ya yang 1010 ajaib itu. Nah, itu bisa juga langsung dioperasikan. Operatornya adalah bitwise. Operator yang pertama yang akan kita bicarakan adalah assignment operator atau operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai pada variabel atau ke konstanta. Nah, kalau di Flogorithm, kita hanya bisa mengeset value ke dalam variabel karena kita tidak bisa create konstanta. Tapi di bahasa seperti Java, C, kita bisa mengeset nilai konstanta. Ingat bedanya konstanta dan variabel apa? Kalau konstanta hanya bisa diset satu kali, dan itu akan berlaku seumur hidup, tidak bisa diubah. Kalau variabel bisa dimodifikasi atau diubah kapan saja ketika dibutuhkan. Nah, untuk assignment operator ini simbolnya adalah sama dengan, dan kita sudah melihat banyak sekali contoh dengan menggunakan operator ini. Nanti akan ada contoh, cuman tidak spesifik untuk assignment operator. Nanti akan dikombinasikan dengan operator-operator yang lain. Kita lihat aja nanti ya. Oke, kita next. Kelompok operator yang berikutnya adalah arithmetic operator atau operator aritmetika. Ya, seperti namanya aritmetika, maka operator-operator ini dapat digunakan untuk melakukan operasi-operasi matematika, misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya ya. Dan operator ini hanya applicable pada numerical value. Misalnya integer, kalau di Flogorithm itu misalnya real, kalau di C itu ada namanya short, ada namanya long, itu bisa dioperasikan dengan menggunakan arithmetic operator. Salah satu operator pada arithmetic operator yaitu operator subtraction
atau operator pengurangan itu juga bisa dipakai untuk melakukan negasi nilai, ya. Jadi misalnya Anda punya nilai X misalnya, X itu kita beri nilai 10 misalnya. Maka kalau kita buat Y sama dengan minus X, artinya Y adalah minus 10. Jadi dia melakukan negasi, jadi negatif, ya. Nah, ini adalah daftar dari arithmetic operators. Eh, di sini saya hanya menunjukkan dua family simbol yang umum dipakai, yaitu C family dan basic family. Nah, ada operator addition, penjumlahan, itu kebetulan simbolnya sama, plus. Pengurangan juga sama, minus. Multiplication atau perkalian sama, ya, menggunakan asterisk, ya. Kemudian division, pembagian, ya, pakai slash, ya, sama. Kemudian modulo. Nah, ini modulo agak berbeda, ya. Modulo itu kalau di C family kita menggunakan persen, kalau di basic family bisa menggunakan kata atau keyword modulus gitu, ya, modulo. Nah, selanjutnya ada eksponensial, ya. Kalau eksponensial ini sebenarnya di C family nggak support, dia nggak ada eksponensial. Tapi kalau di basic family dia menggunakan apa itu, ya, simbol yang kayak gini lah gitu, ya. Berikutnya ada negasi, ya. Negasi ini sebenarnya sama dengan subtraction, cuman penggunaannya aja yang agak berbeda. Kalau subtraction itu membutuhkan dua buah operan. Misalnya X kurang Y, ada dua operannya, ada dua value yang diperlukan untuk melakukan subtraction. Kalau negation itu hanya membutuhkan satu operan saja. Misalnya kayak tadi, ya, misalnya X sama dengan 10, Y sama dengan minus X, ya, itu cuma butuh satu operan, ya, yaitu X. Nah, kalau dia subtraction, dia membutuhkan dua buah operan, ya. Jadi misalnya Z sama dengan X min Y gitu, ya. Jadi itu dua buah operan. Mana operannya? X dan Y. Nah, ini ada sebuah contoh sederhana, ya, logaritm. Kita punya integer X, Y, Z, kemudian kita punya real M, kemudian kita punya satu operasi di sana, operasi penjumlahan 4 tambah 1. Di sana kita juga menggunakan assignment, ya. Jadi X sama dengan, nah itu assignment. Jadi kita menugaskan apa? Menugaskan nilai hasil dari operasi 4 ditambah 1, kita masukkan, kita tugaskan ke dalam X. Di sini X nilainya berapa? 5, ya, gampang banget. Kemudian Y, ya, yang di instruksi selanjutnya, Y sama dengan X kali 2. Nah, X-nya tadi 5, ya, jadi 5 dikali 2. Jadi 10, jadi si Y itu nilainya adalah 10. Selanjutnya ada Z sama dengan, untuk assignment, ya, sama dengan untuk assignment. Kemudian Y dikali 2. Y dikali 2 berapa? Tadi Y-nya berapa? 10, ya. Kemudian sekarang Y dikali 2 jadi 20. 20 dikurang 3, 17, ya. Jadi Z itu isinya 17. Selanjutnya adalah M sama dengan Z, ya, dimodulo, dicari hasil baginya, bukan hasil baginya, ya, sisa, ya, quotient. Jadi sisa hasil bagi, sisa hasil bagi modulo. Jadi Z dicari hasil baginya terhadap X. Jadi Z itu adalah berapa tadi? 17, ya, 17. Kemudian X itu nilainya berapa? 5, ya, jadi 17 di modulo 5 itu hasilnya adalah 2, ya. Kemudian 2 dibagi 3, ya, 2 dibagi 3 0,6666 gitu, ya. Jadi isi dari M adalah 0,66666 gitu. Kira-kira, ya. Kemudian dicetak, ya, di print, di show, ya. Kita cetak X-nya, kita cetak Y-nya, kita cetak Z, dan cetak M. Jadi keluarannya adalah harusnya tadi X nilainya adalah 5, kemudian Y adalah 10, kemudian Z adalah 17, ya, kemudian M adalah 0,6666 dan seterusnya, namanya itu masih panjang. Oke, kira-kira seperti itu contoh untuk aritmetik, ya.
Kita lanjut. Operator ketiga yang akan kita bicarakan adalah logical operator atau operator logika. Nah, operator ini digunakan untuk ya melakukan operasi logika. Nah, untuk operasi logika itu hanya bisa diaplikasikan pada nilai-nilai boolean. Nilai-nilai boolean itu kalau nggak true, false. Kalau nggak false, true. Ingat ya. Kemudian untuk operasi logika akan dilakukan evaluasi atau tes. Ya. Dalam sebuah operasi logika itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah operasi logika itu terdiri atas satu logical expression, atau bisa jadi lebih dari satu logical expression. Nah, kalau lebih dari satu logical expression, maka diperlukan di antara logical expression itu ya, jadi ekspresi 1, 2, 3, dan seterusnya, itu di tengah-tengahnya itu menggunakan operator logika. Ya. Nah, operator logika yang akan kita pakai ada dua, ada conjunction dan disjunction untuk yang multiple logical expressions. Kalau untuk single logical expression, kita akan menggunakan operator negation atau negasi ya. Nanti dia akan membalikkan value. Nah, kita akan lihat sebentar lagi. Kita akan membicarakan dua operator pertama dari logical operators, yaitu conjunction dan disjunction. Ingat di sini conjunction, ya, itu artinya sama. Disjunction, artinya tidak sama, berbeda. Nah, untuk conjunction, kalau kita menggunakan operator conjunction dalam sebuah logical operation, maka hasil dari logical operation tersebut akan bernilai true jika semua ekspresinya true. Ya, ingat tadi conjunction artinya harus sama. Jadi semua harus sama-sama true supaya nilainya true. Kalau tidak demikian, false. Ya, kalau tidak semuanya true, maka false. Nah, sebaliknya untuk disjunction, ini dia akan bernilai true hanya dengan satu saja nilai ekspresi true. Kalau yang lainnya false, yang penting satu saja true, maka dia akan true. Tapi kalau semuanya false, ya false. Gitu ya. Jadi kalau satu saja untuk disjunction ya, kalau satu saja ekspresi true, yang lainnya nggak peduli kita mau true mau false, kita nggak peduli, satu aja true, maka nilai dari disjunction operation itu akan true. Kebalik, kalau conjunction, maka untuk mendapatkan nilai true atau hasil evaluasinya true, maka semua ekspresinya harus true, tidak boleh ada cacatnya, artinya tidak boleh ada yang false. Ya, jadi conjunction itu seperti karena nila setitik rusak susu sebelanga, ya seolah-olah kayak gitu ya. Ya, kita lihat operator yang berikutnya. Operator ketiga pada logical operators adalah negation atau negasi. Negasi ini tugasnya adalah untuk membalikkan truthfulness dari nilai ya, nilai dari suatu logical value. Jadi misalnya contoh ya, Anda punya sebuah nilai boolean, misalnya x sama dengan true, ya. Jadi x sama dengan true. Lalu Anda punya y, ya, y sama dengan negasi x, artinya y itu adalah kebalikan dari x. Kalau x adalah true, maka y menjadi false. Kalau misalnya Anda buat y sama dengan negasi x, artinya apa? Artinya y diisi dengan nilai kebalikan dari x, gitu ya. Jadi nilai kebalikan dari x adalah yang pertama jadi false dulu, lalu balik lagi jadi true. Ya, jadi kalau ada dua negasi itu saling menghilangkan, saling meniadakan. Jadi dia membalikkan, kalau dari false jadi true, kalau dari true menjadi false. Nah, kita akan lihat nanti tabel kebenarannya. Nah, ini adalah simbol-simbol yang digunakan, C-family dan basic family. Jadi untuk conjunction menggunakan 2 ampersand,
ya, 2 ampersand, 2 dan gitu ya. Kalau di basic family menggunakan keyword and, and gitu ya. Untuk disjunction untuk C family menggunakan apa itu namanya, pipe sebenarnya. Kalau di computing itu disebut dengan pipe. Jadi dua pipa ya, pipe. Untuk basic family menggunakan or, keyword or. Nah, untuk negasi ini yang ketiga, di C family kita menggunakan tanda seru ya, exclamation sign. Kemudian untuk basic family menggunakan kata atau keyword not. Nah, yang saya sarankan adalah gunakan C family. Kalau Anda mau pakai basic family, boleh nggak? Oh, ini konteksnya di apa ya? Di Flowgorithm ya. Nah, di Flowgorithm dia bisa nerima dua-duanya, tapi saya sarankan Anda menggunakan C family. Kenapa kita menggunakan C family? Karena di mata kuliah berikutnya kita akan mostly menggunakan bahasa yang menggunakan C family. Jadi Anda supaya terbiasa gunakan juga C family. Oke, kita akan lihat tabel kebenaran. Ini adalah tabel kebenaran yang bisa digunakan untuk mengevaluasi operasi-operasi logik, ya, operasi-operasi logika. Jadi di sini ada dua buah variabel ya, P dan Q ya, P dan Q. Kemudian ada conjunction P and Q ya, dan gitu ya. Jadi P conjunction Q. Kemudian ada disjunction. Jadi P disjunction Q atau pakai pipe dia gambarnya. Kemudian yang terakhir, kolom terakhir ya, adalah untuk negasi, yaitu not P. Jadi kita hanya menggunakan satu saja value di sana ya, satu saja operand di sana. Untuk negation kita hanya menggunakan satu, kalau untuk conjunction dan disjunction memerlukan dua buah operands. Di sini untuk nilai P dan Q ya, untuk per baris itu kita coba lakukan kombinasi. Jadi kalau P-nya true, kemudian Q-nya true, maka hasil conjunction-nya adalah true. Karena ingat syaratnya conjunction apa? Semua harus true untuk menghasilkan nilai true. Nah, kalau kita perhatikan dengan disjunction, untuk disjunction satu saja antara P dan Q ya, satu saja antara P atau Q itu nilainya true, maka nilai dari disjunction ini adalah true ya. Itu kenapa ketika P sama dengan true dan Q sama dengan true, maka disjunction PQ itu true. Kemudian negasi dari P ya, atau not, bacanya kadang-kadang not ya, not P. Jadi kebalikan dari P. Karena P nilainya true, maka not P nilainya adalah false. Kemudian kita lihat baris yang berikutnya. Ketika P adalah true dan Q sama dengan false. Kita lihat di situ ya, bahwa ketika P di conjunction dengan Q, hasilnya adalah false. Kenapa kok bisa false? Karena syarat dari conjunction adalah semua true baru bisa menghasilkan true. Kalau tidak itu false. Ya, itu kenapa nilai di situ adalah false. Karena nilai Q false, atau salah satu dari antara P dan Q itu ada yang false. Jadi ingat, nilai titik rusak susu sebelangan. Jadi gara-gara si Q maka semua jadi false ya. Kemudian untuk disjunction di sini nilainya atau hasilnya adalah true ya. Ingat, disjunction syaratnya adalah, syarat untuk mendapatkan nilai true adalah minimal salah satu saja antara P atau Q, salah satu saja true, maka hasil dari operasi disjunction akan true. Ingat, di situ yang true adalah P, sementara Q-nya false. Maka karena sudah memenuhi syarat, yaitu satu saja punya nilai true, maka otomatis operasi disjunction bernilai atau dievaluasi sebagai true. Lalu kita lihat negasi ya, negasi ketika not P. Ketika P-nya true juga nih kebetulannya, maka nilai dari not P adalah false. Nah, sekarang yang menarik, kita akan lihat ke yang paling bawah ya, baris yang paling bawah.
di mana nilai P di sana adalah false, sementara nilai Q di sana juga false. Lihat nilai conjunction-nya. Conjunction dari P dan Q itu juga false. Ingat syaratnya. Conjunction apa? Untuk mendapatkan nilai true, semua harus true. Ini dua-duanya false ya, makanya yang ada pilihan dia pasti false ya. Nah, kemudian kita lihat yang disjunction. Untuk disjunction, syaratnya apa untuk dapatkan nilai true? Minimal salah satu dari P atau Q nilainya true. Nah, ini dua-duanya false ya, maka dia juga jadi false. Kemudian untuk negasinya, negasi dari P, karena P nilainya false, maka negasi P nilainya true ya. Jadi kebalikan dari nilai P ya, karena P-nya false, maka not P-nya adalah true. Oke, kita lanjut. Di sini kita punya sebuah contoh sederhana sih, cuman ya bikin keringat dingin juga ya ngelihatnya. Di sini kita punya dua buah variabel ya, tipenya Boolean, X dan Y. Tipenya apa? Boolean. Kenapa tipenya Boolean? Karena kita mau melakukan operasi logika, dan operasi logika hanya bisa dilakukan pada nilai-nilai Boolean. Oke, di sini kita buat X nilainya true, ya, kita assign nilainya, kita beri nilai true kepada variabel X. Lalu untuk variabel Y kita isi dengan not X. Ya, jadi kita balik nilainya. Yang tadinya nilainya true, nilai X adalah true, kita balik nilainya jadi false. Oke, jadi Y nilainya adalah false. Kemudian di instruksi ke-1, 2, 3, 4, keempat ya, instruksi keempat, kita lakukan print out ya, kita cetak ke layar. Kita cetak hasil dari X conjunction Y. Conjunction Y, berapalah nilainya itu? Ya. Ingat syarat dari conjunction adalah untuk mendapatkan nilai true, maka semua kedua-duanya itu harus true. Ya. Ingat di sini X nilainya true, sementara Y nilainya false. Maka otomatis hasil atau luaran dari instruksi keempat ini adalah false. Ya, karena apa? Karena Y tidak true. Ya, karena Y tidak true, maka ya nilai titik rusak susu sebelahnya. Kemudian di instruksi berikutnya kita tampilkan ke layar nilai dari atau hasil dari X conjunction not Y ya. Di sana ada not Y. Jadi not Y-nya ini dulu dikerjakan. Y nilainya apa? False. Maka not Y nilainya adalah true. Nah, selanjutnya baru kita operasikan X conjunction true. X nilainya berapa? True ya. Jadi true conjunction true. Hasilnya adalah true ya, karena semua sudah true. Kalau semuanya true, maka hasil dari conjunction itu true juga. Nah, berikutnya kita lakukan disjunction. Di sini disjunctionnya adalah X disjunction Y. X nilainya true, Y nilainya false ya. Jadi kalau disjunction syarat true apa? Syarat true adalah minimal salah satu dari operan ini true. Karena X sudah true ya, X-nya sudah true, maka otomatis hasil dari operasi X disjunction Y adalah true. Nah, kita akan lihat yang terakhir di sini yang agak seru ya, agak seru. Di sini operasi yang kita lakukan adalah not true. Ya, jadi not true disjunction not Y. Gitu ya. Jadi not true disjunction not Y. Nah, di sini yang kita lakukan pertama kali adalah not Y dulu ya, yang dalam kurung ya. Nah, itu ada parentesis, artinya itu yang harus
utamakan. Jadi kita kerjakan itu dulu. Karena Y nilainya adalah false, ingat ya, Y nilainya adalah false, maka not Y nilainya adalah true. Nah, kemudian karena true di not-kan sekali lagi, ya itu kan not true jadinya. Karena not true dioperasikan sekali lagi, maka jadi false. Ya, jadi false. Kemudian kita akan lakukan operasi not true yang di depan, ya. Di sini not true yang di depan itu juga akan menjadi false. Nah, karena false atau false, maka false. Ya, ingat kalau karena ini adalah disjunction, syarat true adalah salah satu saja true sudah true. Tapi ini kan duduknya false ya, maka ya, false. Oke, kita lanjutkan. Operator berikutnya yang akan kita bicarakan adalah relational operator. Relational operators digunakan untuk menguji kebenaran dari sebuah relational expression. Relational expression ini membandingkan dua buah nilai. Ada 6 buah operator yang tergolong relational operators. Yang pertama adalah equality. Jadi dia akan memeriksa apakah dua buah nilai ini sama. Yang kedua ada inequality operator atau operator yang mengecek kedua buah nilai ini beda. Apakah kedua buah nilai ini beda? Nah, gitu ya, itu pakai menggunakan inequality. Kemudian ada operator greater than. Apakah nilai ini lebih besar dari nilai itu? Ya. Kemudian ada greater than or equal to. Jadi, apakah nilai ini lebih besar atau sama dengan nilai itu? Nah, ya, menggunakan greater than or equal to. Lalu ada less than. Tahu apakah nilai ini lebih kecil dari nilai itu. Lalu yang terakhir ada less than or equal to. Apakah nilai ini lebih kecil atau sama dengan nilai itu, ya. Nah, di sini simbolnya seperti itu. Jadi ada C family dan basic family. Dan yang saya sarankan Anda gunakan adalah C family. Ya, untuk equality kita menggunakan simbol ya, 2 kali tanda sama dengan ya, sama dengan itu artinya equality. Apakah ini sama dengan ini nilainya, gitu ya. Kemudian untuk inequality kita menggunakan not ya, pakai tanda exclamation kemudian sama dengannya not ya, biasanya itu not equal to gitu ya. Jadi inequality not equal gitu ya, not equal. Jadi tidak sama. Kemudian ada greater than ya, tandanya sama ya gitu ya, hanya gini aja. Tanda apa itu, panah ke kanan ya. Kemudian greater than equal to panah kanan lalu sama dengan, less than seperti itu, dan less than or equal to ya seperti itu. Saya pikir Anda sudah sering melihat tanda-tanda untuk greater than equal to. Saya kira itu nggak terlalu persoalan buat Anda. Yang persoalan adalah equality dan inequality, itu agak berbeda dan mungkin baru ini Anda lihat pertama kali ya. Nanti kita akan lihat contohnya, contoh pemakaiannya, oke? Nah, ini ada sebuah contoh yang sederhana ya. Di sini kita punya dua buah variabel integer tipenya, yaitu X dan Y. Lalu kita punya sebuah string tekstual ya, namanya M. Jadi ada 3 variabel semuanya. Kemudian kita set nilai X, karena tadi kita punya X dan Y, kita set nilai X sama dengan 10. Ya, nilainya integer. Lalu untuk Y kita isi dengan 20, karena nilainya integer. Lalu kita set M, karena tipenya string, maka yang kita masukkan ke dalam M harus tekstual. Dan di sini saya tulis nilainya adalah aloha. Aloha. Ya. Nah, kemudian kita lihat output ini ya. Ini ada 3 buah output, ini yang jadi challenge-nya. Yang pertama adalah apakah X lebih besar sama dengan atau greater than or equal to gitu ya, Y. Ingat tadi X nilainya berapa? 10. 10 lebih besar sama dengan 20. Jawabannya no, false. Ya, jadi outputnya adalah true atau false. Nah, kalau untuk kategori ini outputnya adalah false karena X tidak lebih besar atau sama dengan
Y. Ya, jadi karena X lebih kecil ya, karena X 10, Y itu 20. Jadi ini nilainya false. Yang berikutnya adalah X equal to, itu 10,00 ya. Ini fractional. Ingat 10 itu nilai apa namanya? Kalau nilainya X, sorry ya. Nilainya X itu adalah 10. Di sini konteksnya adalah integer. Sementara di sini dibandingkan dengan nilai real, yaitu 10,00 ya. Jadi sebenarnya nilainya sama. Cuman yang satu ditulis dalam integer 10 gitu aja si X. Kemudian nilai perbandingannya ditulis dalam real, tapi sebenarnya value-nya sama-sama 10 ya, cuman penulisannya berbeda karena tipe datanya berbeda. Tapi kalau di sini yang kita cek adalah nilainya ya. Karena nilainya sama, maka output dari instruksi ini adalah true ya. Jadi sama, apakah X nilainya sama dengan 10,00? Yes ya, maka jawabannya adalah true. Nah, yang terakhir adalah M not equal to aloha. Ingat bahwa tadi nilai M adalah aloha. Jadi ketika kita tanya M isinya tidak sama dengan aloha, jawabannya apa? False ya. Karena apa? Karena nilai M adalah sama dengan aloha. Jadi kalau kita tanya apakah M tidak sama dengan aloha, ya jawabannya salah. Jawabannya harusnya adalah, harusnya M itu sama dengan aloha. Tapi karena pertanyaannya adalah not equal to, maka hasil dari ekspresi tersebut adalah false. Jadi kalau kita recap ya, kalau tadi nilainya X lebih besar sama dengan Y, false. X sama dengan 10,00, jawabannya true. Kemudian M not equal to aloha, jawabannya false. Jadi false, true, false. Kita lanjut ke berikutnya. Operator berikutnya dan yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah concatenation operator. Operator ini digunakan untuk menjoin atau menggabungkan textual value. Jadi kalau Anda punya textual value, kemudian Anda punya textual value yang lain, Anda bisa gabungin atau Anda tempelin, Anda glue ya. Caranya dengan menggunakan concatenation operator. Nah, selain tekstual dengan tekstual, Anda juga bisa melakukan concatenation antara tekstual dengan numerik. Misalnya, numerik ini bisa integer, bisa real, bisa macam-macam. Jadi Anda bisa gabungin ya, ini tekstual, lalu Anda gabungin, Anda join dengan yang numerik. Bisa nggak? Bisa ya. Jadi simbol yang dipakai adalah 1 ampersand saja. Satu kayak simbol dan ya, ampersand. Nah, untuk simbol ini Anda harus hati-hati karena tadi ada yang simbolnya 2 ampersand, ya, itu digunakan untuk apa? Conjunction, ya. Jadi di logical tadi ada yang 2 ampersand gini ya, itu untuk conjunction. Jadi hati-hati ketika Anda nulis 1 ampersand dengan 2 ampersand itu maknanya berbeda ya, jadi hati-hati. Nah, saya tidak akan buat contoh khusus untuk concatenation karena kita sudah lihat banyak sekali contoh, bahkan yang tadi juga sudah menggunakan concatenation operator. Kita akan lanjut ya. Subtopik yang terakhir yang akan kita bicarakan adalah operator precedence. Apa sih operator precedence itu? Nah, untuk operator precedence kita awali dengan sebuah pertanyaan ya. Pertama, kita harus ingat bahwa dalam sebuah operasi itu mungkin saja terdiri dari operasi-operasi kecil. Ya, misalnya X ditambah Y dikali Z dibagi M dimodulus N. Nah, itu kan banyak operasi-operasi kecil yang sebenarnya mengkonstruksi operasi yang lebih besar gitu ya. Nah, kalau ada banyak operasi kecil-kecil tadi, kira-kira operasi mana yang duluan kita lakukan atau mana yang duluan kita evaluate? Nah, itu pertanyaannya.
Normally atau ya naturally, evaluasi itu dilakukan dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya tadi ya, X tambah Y gitu ya, kali Z bagi M modulus N, nah itu kita akan coba evaluasi dari kiri ke kanan. Nah, masalahnya adalah ada operator-operator yang memiliki signifikansi lebih tinggi dari yang lain yang harus didahulukan. Misalnya, kali atau bagi harus didahulukan sebelum penjumlahan, pengurangan gitu ya. Jadi ada levelnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan operator precedence. Kita akan lihat contoh berikut ini. Untuk mencontohkan seperti apa operator precedence, kita akan lihat contoh berikut ini. Di sini mirip dengan yang barusan kita lihat ya, contohnya ada dua buah integer, variabel integer, kemudian ada sebuah variabel tipenya string tekstual, namanya M. Lalu X kita beri nilai 10, sementara Y kita isi dengan 20. Lalu M kita isi dengan teks aloha. Lalu kita akan mulai bermain-main ya dengan operator precedence. Nah, di sini ada yang pertama ya, di situ X lebih besar dari negasi Y. Kemudian kita lakukan apa? Itu conjunction ya. Conjunction true. Ya, jadi dikonjunctionkan dengan true. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah mendahulukan negasi. Ya, jadi negasi Y. Yaitu di situ nilai Y adalah 20 dinegasikan jadi minus 20 ya. Baru kemudian kita lakukan relational. Relational di situ adalah X lebih besar dari minus 20. Jadi karena X adalah 10, maka 10 lebih besar dari minus 20. Jawabannya adalah, atau hasil evaluasinya adalah true. Lalu nilai true tersebut kita conjunctionkan dengan true yang di belakang. Hasilnya adalah true. Loh, kok bisa Pak? Karena ingat syarat dari conjunction untuk mendapatkan atau untuk dievaluasi sehingga menghasilkan true, syaratnya adalah semua harus true. Karena di belakang true dan hasil dari relational operation di depan juga true, maka true. Jadi output dari bagian ini adalah true. Oke, kita lihat yang berikutnya. Di sini outputnya adalah 2 ditambah X sama dengan 10. Nah, sekarang gimana caranya nih? Mana yang didahulukan ini? Jadi 2 ditambah X, kemudian ada relational ya, sama dengan 10, 00. Itu adalah 10, 00 adalah apa namanya? Real ya, bilangan yang punya floating point. Nah, di sini yang didahulukan adalah addition-nya ya, itu addition, penjumlahan. Jadi 2 ditambah X ya. Ingat di situ nilai X adalah 10. 2 ditambah 10 jadi 12. Kemudian baru kita lakukan relational ya, relational operation, yaitu 12 gitu ya. 12 sama dengan 10. Jawabannya adalah, atau hasil evaluasinya adalah false, karena 12 tidak sama dengan 10. Sementara pertanyaannya adalah 12 sama dengan 10. Nah, karena 12 sama dengan 10 ditanya seperti itu, hasilnya adalah false ya. Jadi output dari yang ini adalah false. Nah, kita lihat yang terakhir. Di sini kita, wah ini agak kompleks nih ya. Di sini kita ada berapa ini? Pertama ada relational ya. Relationalnya adalah chow tidak sama dengan M. Kemudian ada conjunction M sama dengan atau M equal to gitu ya, equal to aloha gitu. Jadi ada dua buah relational, kemudian hasil dari kedua buah relational ini diconjunctionkan. Jadi kita kerjakan dulu yang
relational. Pertama, Chow dengan M, ya, yang pertama yang di depan ya. Chow tidak sama dengan M. Jawabannya apa? Atau hasil evaluasinya apa? True ya. Karena Chow tidak sama dengan M, maka ini kan benar ya. Maka hasil evaluasinya adalah true. Lalu kita kerjakan yang di belakang, yaitu M equal to aloha. Jawabannya apa? Atau hasil evaluasinya apa? True juga ya. Jadi karena true dikonjunctionkan dengan true, maka hasilnya adalah true. Jadi untuk bagian ini outputnya adalah true. Berikut ini akan dijabarkan mengenai operator precedence. Jadi operator precedence itu mengatur operator mana yang jika muncul harus didahulukan dari operator yang lain. Kalau operator itu muncul bersama-sama seperti yang barusan kita lihat. Ingat bahwa beda bahasa pemrograman, maka ada kemungkinan operator precedence-nya juga berbeda. Jadi harus perhatikan bahasa yang Anda pakai, termasuk Flowgorithm. Itu punya aturan sendiri. Nah, untuk memastikan atau misalnya kalau Anda tidak mau mengikuti precedence, Anda punya maksud yang berbeda dari precedence, Anda disarankan menggunakan parenthesis atau tanda kurung ya. Jadi Anda kurungkan saja mana yang mau didahulukan. Oh, ini saya dahulukan meskipun precedence-nya lebih rendah misalnya. Anda dahulukan aja boleh, nggak ada masalah. Lalu kurungkan lagi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan parenthesis Anda memaksa suatu operasi itu dilakukan terlebih dahulu, meskipun precedence-nya kalau dilihat ke kanan kiri mungkin tidak atau lebih rendah ya priority-nya. Jadi gunakan parenthesis ini praktis yang baik. Ini adalah operator precedence di Flowgorithm. Ingat bahwa beda bahasa pemrograman, maka operator precedence-nya bisa berbeda. Di sini saya akan gunakan simbol-simbol yang ada di C family, meskipun ada juga di sini simbol yang berasal dari basic family, yaitu untuk operator eksponensial, karena di C family biasanya tidak ada operator eksponensial. Ingat di sini maknanya adalah level 8 artinya lebih priority, level 1 artinya paling tidak priority. Jadi semakin tinggi levelnya, semakin besar semakin tinggi levelnya, semakin besar angka levelnya ya. Jadi bukan semakin kecil angkanya semakin priority. Nggak seperti itu. Justru malah sebaliknya. Oke, yang pertama adalah unary operator. Loh, Pak, dari tadi kita nggak ngomongin unary. Unary adalah operator yang hanya membutuhkan satu buah operan saja ya. Ingat tadi ada dua yang kita bicarakan ya. Yang pertama adalah negasi, yang minus itu menggunakan simbol subtract ya, subtraction. Kemudian ada not ya, yang tanda pentung itu ya, untuk melakukan negasi pada logical operation ya. Jadi itu unary. Kemudian ada exponential, kemudian ada multiplication, division, and modulo ini sama. Kemudian ada addition, subtraction itu setara. Kemudian concatenation itu ada di level keempat ya. Lalu ada relational, conjunction, lalu disjunction. Jadi ingat operator precedence ini dan Anda perlu latihan mana yang lebih tinggi levelnya dari yang lain. Ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sehingga Anda benar-benar bisa menguasai topik dari sesi kali ini. Yang pertama adalah Anda benar-benar memahami apa sih operator itu dan apa sih gunanya operator di dunia ini, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda definisi dari unary operator. Tadi barusan saya bilang, Anda bisa putar ulang video ini ya. Yang ketiga adalah operator precedence. Nah, ini karena sangat penting, Anda coba-coba kalau perlu dihafal ya untuk bahasa tertentu. Nah, karena kita pakai Flowgorithm untuk kali ini, ya tentu Anda harus benar-benar ingat struktur atau urutan dari operator precedence. Jangan sampai tertukar ya, nanti hasilnya akan lain kalau tertukar. Kemudian ya Anda latihan terkait operator precedence. Kemudian Anda juga perlu
Kenapa perlu latihan? Karena kadang-kadang apa yang ada di benak kita itu bukan itu ternyata hasilnya ya. Jadi perlu latihan, latihan, latihan. Saya kira itu saja. Ini adalah akhir dari sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Ciao.